Oke, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan podcast Sofa Panas, persembahan dari KSP, Krakatau Sarana Properti, tentunya tetap dari Cilegon, Banten. Dan seperti biasa, saya punya sahabat yang setia, masih setia juga mendampingi saya. Mantap, Chef Haryo Pramu. Kacamatanya terang sekarang. Lumayan. Yang gelap mana? Yang gelap, itu gelap tuh. Oke, Chef Haryo. Yep. Tamu kita, waduh, saya nggak ngerti nih. Saya kasih judul apa ya? Luar biasa, istimewa atau apa? Saya nggak tahu. Saya sengaja nggak ngobrol di depan, karena Gitu saya ya? mau bantai. Kenapa? Karena zaman beliau, saya masih SD. Oke, langsung aja. Inilah dia si Satria Pena. Satria Pena. Golagong. Golagong. Luar biasa. Assalamualaikum. Selamat datang Mas. Iya. Golagong. Ini sofa panas ini udah mau dibantai, udah mulai panas nih. Ya salah sih, Anda pakai biru, sofanya biru juga. Iya. Jadi cepat panas dong. Santai, Mas Golagong. Ya, Boleh nanya ya? boleh. Siapa sih seorang Golagong muda ketika itu saya baca di... Kita mulai cerita Golagong dari Hai di tahun 85. 88. 88 ya, Balada Siroy. Ya. Siapa sih Balada Siroy ini dan siapa Golagong ketika itu? Pasti anak muda dong. Ya. Jadi pertanyaannya siapa? Siapa itu Golagong? Golagong. Ketika itu. Oke. Masih gondrong kah? Pasti Ya, gondrong masih kalau potongan. Ini barusan banget nih. Setelah jadi duta baca, nggak boleh. Nggak boleh Jadi gondrong. agen negara nggak boleh gondrong. Iya. Tumben lu nurut diatur. Soalnya perjuangan ini harus dimodali, butuh ongkos. Butuh ongkos besar dan saya berkorban rambut, nggak apa-apa lah. Oke, siapa seorang Golagong gondrong ini? Ya. Golagong muda. Golagong muda. Ya, yang jelas saya seorang pemimpi kali ya. Pemimpi. Waktu itu. Jadi waktu SMA saya bermimpi ingin membangun gelanggang remaja seperti Ali Sadikin di Bulungan. Oh, jadi panutannya Ali Sadikin nih? Dia bisa memfasilitasi anak muda. Saya pernah baca jika negara atau sebuah kota ingin aman, fasilitasi anak mudanya. Karena anak muda itu agen perubahan ya? Ya, Mantap. itu. Nah, di situ Golagong untuk mewujudkan itu butuh ongkos, Bro. Nah, maka salah satu cara ya saya harus cari uang. Saya bukan dari orang kaya. Saya waktu itu sering membaca Edi D. Iskandar, Teguh S.A., Asa di Siregar, Kampus Biru ya. Iya. Dia enak banget tuh bikin novel, difilmin, dapat duit gitu ya. Itu. Jadi ketika itu Golagong muda ini latar belakangnya apa sih? Si gondrong ini? Nah, anak SMA, anak sastra di Unpad. Sastra. Ya, sastra Unpad. Sastra bahasa Indonesia. Ya, sastra bahasa Indonesia. Wah, menarik. Terus. Nah, saya melakukan riset. Saat itu belum ada novel tentang anak muda yang hobi naik gunung. Rebel. Rebel. Ya. Nah, maka saya tinggalkan kampus. Saya mengambil satu keputusan yang sangat penting waktu itu. Meninggalkan kampus ketika teman-teman sedang menulis skripsi. Ini biasanya orang-orang yang meninggalkan kampus di saat sekolah ini orang-orang yang percaya diri, sudah tahu masa depannya nih. Jadi mereka tidak menganggap akademik, bener ya? Antara dua. Gue banyak nih ketemu orang begini di sini lupa nih. Percaya diri. Atau bang malas sekolah gitu aja. Jadi memang ya kan ada banyak buku persoalan itu ya, pendidikan yang membebaskan. Ki Hajar Dewantoro aja panutan kita lah yang paling mudah. Jangan ke Freire, jangan ke Ivan Illich. Ki Hajar Dewantoro mengingatkan jebol satu dinding. Kan kita empat dinding tuh. Kata Ki Hajar Dewantoro jebol satu dinding supaya para murid bisa melihat cakrawala. Nah, gua jebolin empat-empatnya. Jadi Golagong muda, si gondrong ini memang rebel. Jangan-jangan cerita lo sendiri. Enggak, jadi keberhasilan riset. Si Golagong ini, si tokoh Balada Siroy Jadi ini. tokoh Roy ini adalah keberhasilan riset. Maka ketika ada orang yang mengatakan, Roy itu gua, Roy itu penulisnya, Roy itu siapapun dia, Roy adalah remaja Indonesia pada masa represif Soeharto. Itu kontra kan? Berarti pro-nya Antitesa, pokoknya antitesa Antitesanya siapa? dari si Boy. Oke, Oh, si cerita Boy si yang Boy. mapan, kaya, Antitesa punya dari fasilitas. Ini kebalikannya. Ini orang kampung sih Roy itu. Oke. Nah, yang paling penting lagi Roy itu kan
bapaknya orang Bandung, ibunya orang Banten. Pada masa tahun 80-an, orang-orang Banten itu banyak pulang membawa ganja, membawa obat, membawa musik. Sedikit yang membawa literasi. Oke. Nah, Roy waktu itu sudah ada geng-geng motor. Nah, terus diteruskan oleh Dilan ya, si PD Baik tuh. Jadi pada masa Roy itu, Roy balik ke Serang karena ayahnya mati di gunung. Dia mentransformasi anak muda di Banten. Ceritanya nih, kalau di Banten tahun 80-an tuh pernah dengar wapak isim tuh yang isinya jimat, bahasa-bahasa Arab. Yang diikat. Ya, isim. Ya, anak muda Banten waktu itu begitu. Nah, Roy wapaknya isinya 5W plus 1H. Apa itu? 5W yang where, when, who, why. Metode jurnalistik. Oke. Jadi Roy dalam tasnya itu buku doang tuh. Itu jadi sebenarnya Roy adalah secara ideologi memang gua. Tapi secara fisik ya pernah ada satu penyair nanya ke gue, lo ada di angka berapa skala 1-10? Ya mungkin gua antara 3-4 lah. Ada di situ lah. Tapi selebihnya dia waktu muda. Maksud lo apa nih? Iya, Roy itu Bang Ari waktu muda. Lu kayak tahu gue waktu muda. Kalau Om Hari tengil. Oke, Mas Ari mau tanya-tanya. Bro, gini. Ya. Waktu Berada si Roy itu jadi buku. Itu bestseller ya? Iya, bestseller. Di saat itu ya? Iya, iya. Sampai hari ini juga cetak ulang. Sekarang terbit lagi tuh versi diganti covernya jadi cover poster film. Gitu? Iya, itu udah umur 34 tahun tuh buku. Masih itu hasil keberhasilan riset tuh. Mas Golagong ini seumuran nggak sih dengan Hilman Lupus ini? Iya, Hilman seumuran. Seumuran banget. Jadi waktu itu Hilman udah naik dulu 1 tahun, Lupus ya. Kemudian saya orang yang membaca karya Lupus. Iya. Lalu saya dalam hati saya mau bikin sesuatu yang berbeda dari dia. Sama Denny juga ya? Nah, Sama Denny juga? Denny MR. Iya, ya. Itu seumuran juga. Seangkatan. Jadi ya. sama-sama wartawan muda pada Iya, waktu itu. wartawan muda benar. Iya, iya. Keren anak-anak muda waktu itu. Tadi gue sempat denger apa? Cipta Muda Banten apaan tuh? Oh, gini. Jadi saya butuh gerombolan lah ya, butuh kelompok anak muda yang bisa menggerakkan massa. Jadi ketika saya datang, saya ketemu sama Roni teman SMA, saya visinya begini, Roni waktu itu gabung di organisasi Sempalan Guruh lah ya. Nah pulang, sedikit saya bilang tadi anak-anak Banten yang pulang mikirin anak muda yang lain, ya. Waktu itu saya pulang dari Jepang, juara badminton Asian Para Game ya, juara se-Asia Pasifik badminton. Jadi bawa duit. Ya kemarin 2018 ikut. Enggak lah, udah pensiun. Saya tahun 1989 di Jepang, terakhir itu. Jepang ya. Nah, dapat duit banyak kan? Lalu saya ketemu sama bupatinya, lalu saya bilang saya juara, saya butuh bantuan, mau hadiah apa? Saya dikasih hadiah Gedung Juang di alun-alun. Gedung Juang 45. Di alun-alun. Oh. Suruh pakai. Gedung Juang di sini? Di Serang. Di Serang? Di Serang. Jadi itu di markas Cipta Muda Banten. Jadi saya minta hadiah, dilegalkan itu dikasih surat SK bupatinya. Jadi kami pakai itu sebagai yang Ali Sadikin bilang tuh, sebagai gelanggang remaja. Nah, gitu. jadi anak-anak muda Banten ini berkumpul di situ. Saya udah kerja di Majalah Hai. Jadi saya bawa orang-orang penting dari misalnya Bu Cekdep, Ustadz Jeffrey, Diani Tami, terus siapa lagi ya? Banyak model-model mengajarkan cara fashion show, mengajarkan termasuk Hilman Lupus, ngajarin jurnalistik. Nah, jadi Cipta Muda Banten bagi saya ini sebuah kerikil-kerikil yang kemudian disatukan jadi monumen untuk menangkal cara berpikir Jawara tadi. Oh, jadi ceritanya putra daerah nih. Iya. Oh, Golagong adalah anak Banten yang punya stigma jimat, pendekar, premanisme.
datanglah seorang golagong ini membuat agen perubahan tentang Banten begitu ya? Saya rasa begitulah. Oh gitu, bawa. Simpelnya begitu ya? Ya, pada masa itu memang saya tuh aneh gitu ya. Serang dekat dengan Jakarta, nggak ada sekolah film, nggak ada gedung kesenian, nggak ada fasilitas-fasilitas untuk anak muda yang kemudian saya buat di Rumah Dunia. Karena tahun 2000 kami diusir dari Gedung Juang itu oleh kau tahu lah siapa? Siapa? Nggak tahu. Ya oleh kelompok itulah, kelompok Jawara itulah. Kelompok Jawara itu yang punya kepentingan apa? Ya, karena itu gedung itu kan strategis banget di. Oh, konflik interest. Jadi Kemudian saya bikin di belakang rumah. Sekarang saya namai Rumah Dunia. Rumah Dunia. Seorang golagong sih nggak dilawan ya. Kalau saya lihat ini apa namanya catatannya dari kita punya temen nih golagong macam-macam loh kegiatannya. Ketua literasi lah. Terus duta baca lah. Tapi nama golagong cuma satu di Indonesia deh. Gue belum pernah lihat kembaran. Enggak, ini gue penasaran nih kok jadi golagong tuh. Iya, makanya gue mau nanya, apa ada hubungan sama gong, apa kegilaan gong, apa gimana kita? Jadi gini, waktu saya diamputasi tangan kelas 4 SD, ayah saya waktu itu atlet, dia atlet mahasiswa lah ya, Asian Games tahun 64. Lalu dia bilang ke saya, Bapak bisa seperti ini karena olahraga. Nah, olahraga itu kata Bapak satu cara untuk membuat kita percaya diri. Ya. Setuju. Nah, ketika saya diamputasi, kata Bapak, tidak ada cara lain, kamu harus berolahraga dan membaca buku. Dengan dua kegiatan itu, kamu akan lupa bahwa kamu cacat. Olahraga lu banget gitu. tuh. Iya. Lu banget Mas olahraga. Tapi kan dia juga makan, lu banget kalau makan. Tanya lebih jauh dong tentang olahraganya dong. Enggak, ini sejarahnya sebagai atlet. Ya, nah itu dia tadi. Nah, itu Nih, cerita ya. Boleh, pengen tahu gue, Nah, pengen tahu. Bayangin, kelas 5 SD, anak kecil berlengan satu ngejar bapaknya naik Vespa. Jogging tiap pagi. Itu awalnya? Awalnya. Dikasih raket, kata bapak. Oh, jadi bapak lo naik Vespa, gua lo lari? Lari. Kan tangan kiri ini. Enggak, gue lari, bapak lari. Gue ngejar. Oke. Kalau mau dapat Vespanya, bapak kencengin lagi. Oke. Boleh tahu, Babe speednya berapa tuh? Wah, nggak tahu gue, Nggak tahu, lupa. Tapi yang jelas dari kebiasaan itu, tiba-tiba waktu SMP, gue juara kedua. Lari? Enggak, badminton. Juara ke-1 tangannya 2. Jadi begitu gitu. sayangnya bapaknya, dia membina seorang golagong kecil Jadi, ini dengan mental juara gitu loh. Ya, Waktu sayang SMA, Lo dibentuk melalui olahraga. Iya. Lah. Di sisi lain, kata bapak, olahragawan di Indonesia itu kepalanya harus diisi. Kalau diwawancara nggak bisa ngomong. Zaman Rudi Hartono, zaman Lim Swee King ya. Iya. Nah, jadi saya waktu itu eranya nonton Lim Swee King sama Rudi Hartono sama Sven Pri kan. Gitu. Minarni ya. Minarni, Ivan Ali. Nah, mereka orang yang nggak bisa diwawancara. Nah, SMA saya juara kedua, yang juara pertama tangannya 2. Jadi selalu tangannya 2. Nah, waktu di kampus saya ikut kejuaraan se-Bandung ngalahin anak buah I Sumirat. Oh iya. I Sumirat kaget kan, dia datang, mana yang tangannya buntung katanya ngalahin anak buah. Oh iya. I Sumirat ya, dia nggak percaya. Nah terus ya gue harus maju ke babak kedua, lawan yang lebih jago kalah. Dia deketin Haris, nama saya Heri Haris kan. Kamu nggak akan bisa bersaing dengan atlet berlengan 2 karena cara berlatihnya beda. Smash kamu nggak akan bertambah, harus barbel gitu ya. Latihan beban. Kamu masuk olahraga cacat aja. Tahun 85 kalau salah. Iya, karena waktu zamannya I Sumirat, atlet mulai beralih ke latihan-latihan strength kan. Ya. Nah, Jadi I bilang beban nih. beban. Jadi gue nggak akan bisa bersaing karena smash gue ya nggak akan, speed and power gue nggak akan. Dapet. Nah akhirnya gue masuk olahraga cacat. Oh itu. Juara gue badminton di se-Indonesia. Lo nggak tersinggung tuh? Gue ngapain? Nah ini gue ada cerita. Suatu hari, ini yang soal tersinggung nih. Ini keras bapak gue tuh. Jadi suatu hari gue pulang. Kenapa kamu sedih? Bawa raket gue, nggak boleh main. Sama siapa? Sama guru olahraga. Katanya gue tangan 1 nggak akan bisa. Kata bapak, tangan lu berapa? 1. Tangan lu 1 kan? Loh bapak,
Kalau kita punya kekurangan, dihina sama orang, sedih, itu udah biasa. Lo harusnya gembira. Tapi cara untuk gembira itu lo harus punya prestasi. Jadi kata guru olahraga, kamu nggak bisa badminton tangan satu, buktiin lo bisa. Gitu. Wah edan. Filosofi ini. Jadi kalau ada yang misalnya lagi jalan gitu ya, kalau dari kanan kan gue nggak kelihatan tangan satu. Jadi tuh. intinya Babe ngasih tahu nggak ada yang nggak mungkin dalam hidup ini gitu. Iya. Ya? Kira-kira gitu ya. Tapi intinya tadi ya, kata bapak kalau ada yang ngehina senyum aja. Lu senyum tuh? Senyum. Senyum apa mewek? Senyum. Buktikan dengan tangan satu dia bisa prestasinya. Iya. Nah itu Fundamental nih. Fundamental banget. Iya itu kan bayangin. Lu kan masih anak-anak tuh. Iya tapi udah dididik begitu. Nih ada lagi. Jadi gue pas mau nikah dikasih lihat foto sama ibu, foto waktu gue tangan satu baru bangun operasi, tangannya gini, gue senyum. Kok mak senyum saya? Kata ibu saya, kamu tuh bangun tidur dari operasi, kamu bilang, mak kok tangan saya buntung, panjang lagi nggak? Gitu. Nah kalau nyokap gue bilang, goblok lo, masa tangan tumbuh lagi kalau gigi? Nyokap gue nggak bilang begitu, panjang lagi. Jadi PHP kan, panjang lagi. Udah tiap hari gue olahraga, pulang ke rumah. Si ibu ngomong begitu? Iya, panjang lagi nanti. Nah, gue balik olahraga, nanya, mak kapan panjang? Sabar, sabar. Setelah gue juara badminton, waktu SMP kelas 1 juara kedua, kata emak gue, tangan lu panjang lagi kan? Itu udah bersayap tuh, bahasa bersayap tuh. Masih belum paham kan? Waktu SMA udah pulang dengan bacaan-bacaan. Tuh kan panjang tanganmu udah nah, jadi waktu SMA kelas 1 gue ikut kejuaraan se-Jawa Barat, Bang. Lawannya tangan dua semua. Apa SMA itu? Kayak Popsi gitu ya? Iya, iya. Bayangin tuh yang nonton MF Siregar. Pernah denger gak MF Siregar? Almarhum. Iya, almarhum. Dia nonton tuh. Narasujana, pokoknya Toto Hanafiah, kepala PBSI ya. Jagoan-jagoan masa lalu. Oh, jagoan masa lalu. Nonton pertandingan pertama setelah defile, gue lawan Cina dari Kuningan. Bayangin tuh, Bang. Orang nyorakin gue. Wah, buntung mana bisa badminton. Oh gila, penonton begitu ya? Iya, ya, Kasar namanya ya? saya Judgmental ya? Saya enggak nyatuin mental, bukan ngehina. Oke. Tapi kan Maksudnya atlet dari Cina atau bukan atlet orang Cina di orang Cina. orang Cina. Kan badminton. Gua bingung gua. Badminton kan kebanyakan orang Cina waktu itu. Nih ya. Yang bener. Ini kalau zaman kita dulu, zaman 80s 90s, kalau kita ngatain etnik itu Biasa sayang. aja. Sayang, Jawa, Ambon. Biasa aja. Cina, Biasa aja. Itu adalah panggilan sayang. Iya. Tapi kalau sekarang itu jadi insulting Lunak. katanya. Generasi lunak. Zaman dulu kan nggak masalah. Enggak apa-apa, Ambon Jawa Iya. gitu kan. Lo ada orang Batak 5 orang lo tutup jendela. Taksi banget. Zaman Bang Ari tuh. Zaman Indro. Nah, Bang. Jadi waktu itu ini hadiah yang pertama kali gue dapat dari kebiasaan badminton. Yang kata bapak akan lupa bahwa gue cacat, akan panjang lagi tangan. Jadi tiba-tiba gue babak pertama tuh ngalahin bulu tangkis Cina dari Kuningan itu. Orang Cina. Iya, dia orang Cina. Cina. Orang Kuningan, Bang. Dan itu dimuat di koran terbesar Sunda. Oke. Pikiran Rakyat. Oh. Gila kan itu. Balik gue dari Sukabumi. Ada foto lo tuh? Ada. Judulnya tuh kalau nggak salah Pikiran Rakyat yang nulis Heri yang cacat pantang putus asa. Jadi gue babak pertama kalah, Bang. Babak pertama gue kalah. Kenapa? Karena di Cyber tadi, wah buntung. Terus gue di pinggir lapangan, bapak datang. Kenapa lo main jelek? Aduh, Pak, gimana grogi dihina mulu? Pengen menang nggak? Ya pengen. Gimana caranya? Anggap penonton itu monyet, kata bapak. Jadi gue anggap monyet. Bapak gue top banget. Top banget. Menang gue. Tapi Dimuat di Pikiran Rakyat. itu tahun berapa tuh? Tahun 81 SMA. Penontonnya kayak gitu. Iya, bukan ngehina apa ya? Iya, war apa Ya biasa aja gitu. Buntung tuh Ya, bisa badminton nggak? Cuma masa ke fisik begitu nggak bener juga penonton ya? Iya kasar emang tapi beda. buat dia humor, buat dia Buat lucu. gue waktu itu beda. Kalau yang ngehina beda ya. Iya. Ada kalau mukul tepuk tangan gitu. Tapi ketika gue menang babak kedua berbalik. Iya. Berbalik nyemangatin. Enggak, karena gue ada cerita juga nih, sama kayak lo nih ceritanya. Main basket pertandingan, zaman gue SMA. Ada satu SMA di Jakarta,
matanya tuh yang satu nggak bagus. Jerry Jerry ke bukan kiri. Jerry, emang nggak bisa lihat gitu. Kalau Jerry kan jarang ke kiri. Ini satu bisa lihat, ini atau nggak bisa. Jadi kalau dia nggak masuk tuh nggak setengah atau gimana itu pertandingan dengan STM lagi, dia nggak masuk. Gimana? Tapi penonton nggak bilang, buta nggak gitu. Penonton kasih satu istilah yang dia juga nggak tersinggung. Woi, one eye jack. Tapi sorry ya, gue tidak berteriak. Kan gue jalan di tribun, Buntung, mana bisa lo badminton? Bahasa Sunda. Tapi bukan berarti menghina. Kayak gini deh, gue ikut Paralimpik, keluar dari asrama kan. Ini yuk ngesoto, sate. Udah kesana. Si temen gue itu yang pakai kerek, dia jongkok dulu. Weh jangan sini, kenapa? Lu lihat deh. Itu ada 5 kaki, tapi kok ada 5 orang, tapi kok ada 5 kakinya. Jangan-jangan sate kaki dia. Dark jokes sih, men. Dark joke. Dark comedy itu. Tapi di antara kalangan mereka, dan buat mereka itu hal-hal bercandaan fisik tuh kayak bercanda gitu kayak. Di antara mereka kan. Itu, nah ini. Itu waktu gue pertama kali gabung waktu Isu Mirak bilang itu bang. Gue kaget kan, sok kan. Wih, gila, jadi nggak kesinggung enggak. Lagi duduk, lo Pak Harto udah bikin jalan bener-bener lo rusak. Kayak gitu, jok-joknya gitu bang. Iya. Tapi tahun itu gue pernah ngalamin hal pahit banget. Aduh, apa nih? Gue waktu itu punya pacar atlet pon normal. Waktu itu Ricky Jacob. Itu pacaran tuh? Gue pacar gue orang cantik semua bang. Nah itu gue mau nanya soal itu juga. Gini. Gue denger lu agak-agak leboy dulu. Jadi Gondrong tengil. Nah ini denger, Ricky Yakobi inget gak Ricky Yakobi? Tahu. Dia waktu itu dikontrak oleh Matusita. Oh Ricky Yakobi bola, almarhum. Nah waktu itu ada farewell party Arseto Solo sama Matusita di Solo. Gue datang sama cewek gue, pakai celana pendek. Gue atlet kan, dia juga atlet. Gue nggak sebut atlet apalah. Pokoknya cakep di Solo. Tapi. Ya cakep, gue juga cakep lah. Yang paling gue sedih itu ya, kan gue VIP nih, karena gue atlet internasional kan, mau dikirim ke Jepang. Dia mau ikut PON kalau nggak salah, PON. Oh ini sebelum ke Jepang nih? Sebelum ke Jepang. Jadi gue di TC-nya di Solo. Itu dipisahin gue. Orang cacat di tribun aja. Serius tuh. Itu insulting itu. Itu ributnya luar biasa. Gue udah jadi wartawan tuh di Majalah Hai. Wah, mau gue perkarain. Siapa yang ngomong begitu? Ya. Panitia lah ya? Panitia. Nggak bener tuh ah. Itu benar serius. Jadi memang pada saat itu belum banyak yang teredukasi tentang. Sampai gue ngomong begini ke panitia, ini kalau anak presidennya cacat, nih gue bilang gitu. Ini pasti nggak ada urusan diskriminatif apa begini. Gitu. Jadi panitia bilang soalnya ada anak Pak Harto di tribun katanya gitu. Loh, emang kenapa kalau anak Pak Harto kok VIP nih? Akhirnya gue dibawa turun sama mahasiswa Solo, ada yang tahu tuh. Maaf Mas Gong, gini. Terus ada yang bilang, kalau gitu lo pakai sepatu, kata petugas. Sepatu gue pakai sandal, kan habis atlet itu kan pengen santai. Ya udah kalau gue pakai sepatu mereknya apa? Gue punyanya Nike. Ntar Nike nggak boleh masuk lagi. Itu. Nah gue lapor ke wartawan Kompas di sana, gue ceritain, nggak bisa. Enggak. Ini gue penasaran nih. Yang ngasih nama Golagong itu siapa? Jadi gini, tahun 88 nama gue kan nggak marketable. Heri Hendrayana Haris. Yang bilang gitu siapa? Orang tua, ya di sana di yang nggak marketable di Not Kompas, sellable, ya? di Kompas Gramedia kan memang harus ada nama panggung kan. Yoi. Iya. Nah pulang, terus gue bilang ke bapak sama emak, gue manggilnya emak, orang Sunda, emak, kenapa? Alhamdulillah. Bahasa Sunda dong. Mak, alhamdulillah ya mak. Kumaha ya gitu ya. Kan orang Garut harus sudah. Terus Saya diterima di Gramedia. Waktu itu saya pengen jadi pelatih atlet cacat sepulang dari Jepang. Tapi waktu itu atlet normal pun nggak keurus. Gimana ngurusin atlet cacat? Akhirnya gue banting setir jadi penulis. Nah pulang bilang nggak bisa dipakai nih Heri Hendrayana Haris. Oh ya? Tapi kamu masuk ke Gramedia lolos Pak. Wah gol dong. Bapak kan atlet juga. Gol. Target tercapai. Terus kata emak, nanti kalau kamu berkarya di dunia tulis menulis harus seperti bunyi gong.
menggema, membekas di telinga atau di hati pembaca. Tapi semua itu jangan sombong karena Allah. Nah, malam-malam gua kontemplasi. Pagi-pagi di meja makan sarapan, Mak, Pak, nama penanya nih, Gol Agong. Apa itu? Gol Agong. Semua kesuksesan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Gol Agong gitu. Iya, dibacanya sih Gol Agong. Tapi ditulisnya Gol Agong. Jadi gue yang sering disebut komunis, gue yang sering disebut kiri, gue yang disebut sering ateis. Orang ketika tahu itu, gue sangat religius. Kenapa dicap ateis, komunis dan sosialis? Ah, itu konteksnya di Banten lah itu. Apa? Kenapa? Karena Jadi waktu perubahan? itu Ntar lu. Kita minum dulu, Bos. Suara lu udah mulai nggak enak soalnya. Jadi ini sopa panas. Wah, keren nih. Ini nama podcastnya keren banget. Gitu ya. Makasih nih, kalau nggak muji temen nggak enak gue. Filosofinya sopa panas itu membuat narasumbernya panas dalam artian bersemangat, Bergelora ya. bergelora. Karena memang lu asik digalinya. Oke, terus tadi Gol Agong, gol yang dari Gong. Allah dan bersuara gong. Nah, menggema ya? Baru tahu 47 tahun. Baru Arti tahu. Gol Agong, baru tahu. Mungkin orang-orang juga baru tahu sekarang nih. Ada yang tahu, ada yang tahu tuh dikasih tahu ya. Tadi masih stigma komunis, sosialis Iya, kiri itu jadi, kenapa tuh? kalau saya kan punya komunitas tuh Ini setelah karena di era Soeharto nih. setelah Cipta Muda Banten diusir dari Gedung Juang, gua kan bikin rumah dunia di belakang rumah. Kalau gue bilang kalau coba-coba ngusir lagi gue nih di belakang rumah properti pribadi, gue akan perkarakan ke pengadilan. Rame nih gitu ya. Iya. Nah, kemudian karena banyak properti, misalnya gue taruh bajak sawah, gue taruh arit, gue taruh golok, gue taruh Simbol-simbol itu simbol-simbol ya. proletar, ya. Terus gue sering mengkritik kebijakan pemerintah Provinsi Banten. Orang dengan mudah menyebut bahwa gue kiri. Iya. Pernah gue dicap komunis itu pernah oleh lembaga terbesar di Banten. Fitnah yang paling melejat Iya. itu. Tapi emang saat itu sih sensitif. Iya, setiap orang yang kritis pasti kiri Iya, Satu iya, itu, iya. kedua. atau kanan. Maju Kedua jalan. simbol-simbol itu, Ya. kalau kita kan ngeliatnya seniman sebagai hiasan kan, Iya. iya kan, nuansa. Bebegik, ya kan? bebegik tuh yang orang-orang sawah. Itu di halaman rumah gue tuh semuanya. Kita kan seneng instalasi seni ya. Lu Iya, punya, iya. punya berapa bebegik? Sekarang sih udah nggak ada. Lu tau nggak bebegik? Jadi pernah Ini biangnya bebegik. pernah ada orang datang biasalah dengan idiom-idiom keagamaan. Ini bahaya nih. Kenapa bahaya? Nanti ada ruh masuk. Kan rumah gue disebutnya rumah dunia. Iya. Terhalang jalan kampung. Di depannya ada rumah akhirat. Kuburan. Maksud lu seberang-seberangan gitu? Iya, seberang. Padahal doi melakukan seni instalasi. Jadi Iya. maksud gue gini. Lu bakal main sama IKJ kali lo. Jadi gue memang darah ya, memang gue seneng ya. Jadi kalau ada orang mau ngomong gitu, ya lu kalau pengen masuk ke rumah akhirat, lu baik dong di rumah dunia nih. Wah keren tuh. Itu. Keren banget. Jadi gue tuh. tinggal bikin jembatan Sirotol Mustaqimnya. Gue belum punya duit. Kalau udah punya. Tapi yang gue nggak tahan lu pajang bebegik itu. Jadi bebegik itu simbol. Simbol bahwa Itu tahun berapa kejadian? 2004. 2004. 2004 bos. Belum melek kesenian gitu. Lu boro-boro ngomong instalasi kejauhan kali gitu ya. Ini urusan perut aja belum gitu. Sampai nggak ada orang yang datang ke rumah gua. Karena dilarang sama orang tuanya. Iya. Nyokap gua sampai ngedatangin tuh. Jadi gua kalau ada ini pernah diskusi di sini di bawah. Waktu itu ICMI yang nyelenggarain, Ikatan Cendekiawan Muslim. Gua hadir biasa. Siapa yang mau bertanya? Dari mana? Saya Gol Agong dari komunitas Syariah Rumah Dunia. Nakal. Ini karakternya Roy. Pakai syariah. Karakternya Dan Roy itu Balada. gue lakuin di hampir setiap diskusi. Jadi gue setiap pulang kerja di RCTI, Sabtu Minggu harus ada di Serang. Setiap ada diskusi, gue datengin dari komunitas Syariah Rumah Dunia. Ini menarik ya Mas Ari ya. Biasanya seorang penulis itu punya kelemahan susah bicara. Atau seorang pembicara dia punya kesulitan menulis. Ini bisa dua-duanya. Itu gue pelajari. Iya. Yang Itu Bapak jarang, bilang Bos. tadi kan, olahragawan jangan kosong otaknya. Nggak ini emang apa?
banyak hal menarik yang ada di diri beliau satu ini nih. Mas, aku ngomongnya Mas Golagong ya. Rasanya Anda ini siapa sih? Kok bisa menjadi membawa misi seorang Golagong di bumi, di kelahiran sekarang ini? Kalau di mitologi Yunani itu ada orang namanya Sisyphus. Banyak baca, Bos. Sisyphus. Sisyphus itu seseorang yang ngangkut batu. Yang begini. Oh ya. Berat gitu ya. Ya, cover Van Halen. Cover Van Halen ya. Yeah. Yang kemarin yang 84, yang mana tuh lupa saya. Nah, Balada Siroy itu lagu temanya Jam Van Halen. Bener. Oh, jamnya Van Halen. Bener, dia bawa batu itu, bawa bola dunia nggak salah, saya lupa. Iya, bola dunia. Jadi, nah gue mencoba menafsir ulang bahwa lo nggak bisa sendirian. Yang kata emak saya, setelah sekarang nih sebelum meninggal, bener kan emak bilang tangan lo panjang lagi, ada di istri, ada di anak-anak CMB. Tapi saat itu lo nggak ngerti ya. Waktu kecil, waktu SMA udah paham. Kasih ibu sepanjang masa ya. Dia ngelahirin sih soalnya. Dia tahu nih potensi anak ini bagaimana dengan cintanya. Dia berbahasa bahwa lu akan panjang. Tapi bapak ibu masih ada? Ibu kemarin waktu gue di Maluku, jadi gue mau ke Maluku nih tanggal 19 Juni. Gue lihat ibu kayaknya udah nggak ada umur nih. Gue pamit, mak, dia pegang. Ikhlas saya lagi tugas negara nih. Kalau saya bisa aja gue yang mati duluan kan. Kalau kita nggak ketemu lagi. Jadi pas gue di Maluku tanggal 19 lagi bicara di depan anak-anak Maluku, tiba-tiba wajah nyokap gue ngelewat gitu. Malamnya dapat kabar meninggal kemarin, barusan. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah, jadi mereka pendidik. Ibu kepala sekolah, bapak kepala sekolah juga. Kalau bapak kepala sekolah SGO, sekolah guru olahraga. Kalau ibu kepala SKKP, sekolah keputrian kesejahteraan zaman Bang Ari tuh. SKKP terus ke Semea ya. SGO juga zaman gua. Iya. Ya SGO zaman ya. Nah, jadi mereka menerapkan metode itu ke gue. Oh gitu. Jadi mereka selain profesinya sebagai guru, tapi juga motivator hebat buat lo ya. Pasangan sempurna. Bapak Iya, ketemu ibu, bapak seorang guru yang sangat sportif. Kemudian ibu yang dengan kasih sayang. Ya. Ada pernah pengalaman yang nggak bisa gue lupain ya. Tadi kan guru olahraga nggak boleh gue main badminton. Suatu hari kalau lagi kecil lo suka dijodoh-jodohin kan? Ari, Tuti, Ari. Enggak pernah gue. Iya. GR amat. Lu nyari sendiri, nggak usah dijodohin. Gue nyari sendiri maksudnya. Gue dijodohin bang. Waktu kecil dikata-katain, namanya gue nggak sebut ya. Misalnya Ari, misalnya, nama gue kan Heri kan. Heri lu nama ya, misalnya gitu. Nggak tahu lu. Kejauhan contoh. Sarah Azari ya. Heri Sarah Azari. Oke. Si cewek itu bilang bang, siapa yang mau sama yang tangan buntung? Tuh, itu pengalaman. Gimana gue harus bersikap. Tadi kan guru olahraga tuh. Pulang, ya gue sedih dong. Pasti manusiawi. Ngelamun. Terus kata bapak, kenapa kamu? Tadi gini. Aduh, kamu gak usah mikirin itu. Kamu kan tangannya satu. Ya udah terima itu. Nah sekarang jadikan perempuan itu kecewa atau sedih atau menyesal pernah menghina kamu. Maksudnya gimana? Dengan cara baik. Makanya itu di SMP tuh. Makanya ketika gue berprestasi juara, ya dia kalau ketemu gue pengen ngomong minta maaf tapi nggak berani. Gitu. Jadi pantes gue denger apa namanya? Sorry nih. Ya. Tuh tangan boleh buntung, tapi ceweknya banyak katanya. Tapi kan tangannya nggak buntung. Kakinya 2 kan jadi 3 kakinya. Iya. Nggak ada ceritanya juga ada orang bilang cewek lo banyak katanya. Ya, jadi waktu SMA itu masa yang paling sulit. Gue tinggal di kota Serang kecil. Ya, orang itu cewek-cewek tertariknya sama siapa? Anak pejabat, anak sekda, anak dewan, ya kan? Anak jawara. Lah gue tangannya satu. Jadi ketika gue dimuat di koran, itu cewek-cewek baru melirik tuh. Tapi sulit. Gue menemukan kemudahan interaksi dengan perempuan itu ketika kuliah di Unpad. Jadi ketika di Bandung,
gue menemukan bahwa perempuan Bandung itu sangat egaliter. Dia nggak ngelihat gue tangan satu, enggak. Ceban. Apa tuh ceban? Cewek Bandung. Oh, jadi Boleh juga istilahnya. Gua beli. Ini juga dulunya nggak bener juga. jadi yang gue itu tuh, ya itu cewek di Kota Serang ya. Mungkin karena udah terbiasa lihat gue, jadi nganggap biasa. Tapi ketika gue datang di Bandung kuliah, gue nulis puisi, gue badminton mewakili kampus gitu ya. Terus ngelihat tadi si cewek itu ngelihat gue bersemangat gitu tangan satu. Mulai itu. Jadi fans ya? Iya, apalagi misalnya gini. Ini yang paling ini penting buat apa nyebutnya ke pemirsa nih, ini penting bahwa kita nggak boleh mengebeda-bedain. Jadi pernah gue punya pacar di Bandung, sesama mahasiswa Unpad. Itu mahasiswi deh. Ya, mahasiswa jadi LGBT dong. Gitu dong. Ya, pokoknya ceban. Jadi ini pelajaran menarik nih. Jadi tiap hari tuh gue ditempa oleh pengalaman. Jadi ketika gue jalan nih di Jalan Merdeka gitu ya, mau nonton, cewek gue 10 langkah di belakang. Tahun berapa itu? Masih kuliah lah tahun 81, 82 lah. Oke, waduh. Gue marah nggak? Enggak, gue tungguin aja. Oh, iya. Gue tahu dia malu. Dulu udah nyamperin kan? Gimana? Sekarang saya lagi jalan, apa mau bersama-sama? Gimana ya? Gak apa-apa, saya nggak marah kok. Wajar kamu, pasti orang ngeliatin terus kan? Ketika jalan pasti ngeliatin. Tapi kemudian dengan cara seperti itu, lambat laun mental dia terbangun. Oh, ini gue nggak marah, gitu. Nah, cewek-cewek tuh seneng megang gue di sini. Jadi sampai istri gue sekarang, yang orang Solo itu gue bilang, kalau lo jadi istri gue, lo harus berani jalan di sebelah gue. Tapi tidak sekadar berani secara fisik, tapi psikis. Maka lo harus ngimbangin gue secara prestasi. Nah, jadi kita belajar tentang moral nih ya. Seorang golagong mengajarkan kita untuk menjadi gentleman, membuat perempuan kita nyaman, atau bisa dibilang kesetaraan gender. Jadi dia bisa mengajar itu, bisa mentransfer bahwa seorang gentleman itu harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasangannya. Nih Edan, lu belajar gentleman medoi ini. Amin. Ini yang paling lucu, bukan lucu ya. Gue pernah di Malioboro nih bang, di Malioboro. Sekali lagi kalau gue dari kanan itu nggak kelihatan gue cacat. Ya? Gaya lah pokoknya. Iya gaya lah, biasa kan pakai Levi's ya kan. Nah ada cewek di sebelah kanan saya, ya orang Bali dia. Kemudian jadi pacar lokasi gue lah ya di Jogja. Dia ngelihat gue, kemudian gue harus memperlihatkan bahwa gue tangannya satu. Gue muter, reverse angle. Kaget kan. Cowok buntung kok centil ya gitu. Karena lo reverse tadi. Iya. Ya, itu dia. Nah disitulah bagaimana gue mengatur perasaan. Gue bilang, emang kalau cowok tangan satu nggak boleh senyum sama cewek cakep kayak kamu. Asik. Jadi gombalannya udah ada. Ini gue gak tahan nih. Iya, jadi bangke. jadi di situ kita berdialog. Jadi ada kalanya juga jadi sahabat ya. Ada kalanya si cewek pergi, apa-apa. Dan kata orang tua saya, pokoknya kamu harus meninggalkan kesan baik sebagai orang cacat. Jadi kalau kamu dihina apapun, beri kesan baik. Dan mudah-mudahan dia menyesal setelah sampai di rumah. Tapi gini, itu lu sebagai atlet bulu tangkis tuh, atlet bulu tangkis, lu kan ke Jepang tuh, ikut apa? ASEAN ya? Asia Pasifik. Asia Pasifik. ASEAN Para Games kalau sekarang ya. ASEAN Para Games. Lu kan juara di sana. Iya. Medali emas kan? Ya. Ada tuh cewek Jepang ngikutin gua ke Indonesia. Waktu di Belanda, waktu gue di Amsterdam, itu gue ngelihat orang-orang cacat yang tangannya buntung kakinya sebelah jadi model Speedo, model Nike sepatu kalau catwalk juga. Bukan, jadi sebagai model baju. Misalnya dia punya foto model ya. Dia misalnya cacat tangannya gitu. Tapi parasnya bagus.
jadi model lipstick gitu. Terus yang kakinya buntung, bagus ya. badannya bagus. Nggak diekspos yang sesuatu yang menariknya ya. Justru kecacatan itu menjadi daya tarik lebih ketika dia menggunakan ada nilai tambah. Ya kan bibir tadi kan, bibir kan nggak cacat ya, bibirnya yang diekspos. Atau misalnya model, ya. seorang perenang gitu badannya bagus banget, terus pakai celana speedo gitu. Ih keren men, gue bilang ini konsepnya keren. Iya. Terus balik yang ke Jepang tadi nih. Ya. Waktu lu juara di Jepang masuk koran dong. Di sana Asahi Shimbun. Di sini Indonesia nggak masuk. Waktu itu di Hai doang. Jangan marah, Di gue majalah nanya Hai doang. Di majalah Hai doang. Ya, kok majalah Hai? Ini di majalah Hai. Kan ada koran-koran yang di Kompas di mana? apa leading morning newspaper. Kalau di sana di Asahi Shimbun di Jepang. Asahi Asahi Shimbun. Shimbun itu Kompasnya sana ya. Kompasnya sana. Itu masuk. Masuk. Fotonya masuk. Masuk. Makanya cewek Jepang ngikutin gua. Haji pasti watashi wa golago. Arigatou gozaimasu. Seorang golagong. Seorang golagong seorang penulis ya. Juga mahasiswa kemudian berpikiran maju membuat perubahan. Pasti bersinggungan dong dengan industri kalau menulis jadi ada diangkat ke film berhubungan dengan industri broadcast barangkali. Bisa nggak ceritain langkah di situnya? Ya. Jadi waktu tahun 95 Hilman masuk Indosiar, Hilman Lupus. Saya Abang None itu. 95 ya? Terus. Nah, gua nggak tahan. narsis tetap narsis. Iya. Jadi Hilman tuh baik banget ya. Jadi dia bilang ke gua, "Lu mau masuk TV enggak? Lu sudah saatnya harus settle. Ya kan gua tuh senang traveling ya." Iya. Ya kata gua, "Ya man, gua mau kawin nih, mau bikin gelanggang remaja." Rumah dunia butuh ongkos, idealisme tuh butuh ongkos. Karena di Banten itu semua mohon maaf ya. Semua sibuk bikin masjid. Ya. Jadi semua bikin masjid, lupa bikin gedung kesenian. Karena dianggapnya subhat. Iya. Dianggapnya begitu. Ya. Nah, jadi saya ditarik sama Hilman di Indosiar karena pada masa itu Indonesia membutuhkan orang-orang yang bisa menulis cerita. Karena mulai masuk ke industri televisi. Iya. Butuh sinetron stripping, ya kan? Nah, masuklah gue ke sana. Lalu RCTI juga butuh. Akhirnya saya bilang ke Hilman, "Man, kayaknya kita harus berpisah nih. Jangan semua ngumpul di Indosiar." Akhirnya gue sama Boim ke RCTI. Nah, gue di situ jadi senior kreatif. Hilman tetap di Indosiar. Ketemu gue ada ya? Ketemu Bang Ari. Iya. Ya saya juga kaget nih ketemu di sini. Babagik tuh nggak babagik. Jadi Indonesia waktu itu kan fasenya saat itu kalau syuting film nggak pakai apa-apa. Nggak pakai celana, gimana? Nggak pakai bahan-bahan kreatif, nggak ada skenario, datang gimana sutradara kan? Oh gitu. Nah ketika ada TV, orang-orang kayak saya kayak Hilman di training. Ini zaman decoder ya ngomong. Zamannya decoder. Decoder ya. Nah jadi gue dilatih tuh untuk triangle system. Apaan lagi nih? Oke. Sutradara, produser, scriptwriter. Oh gitu. Jadi ini 3 triangle system setara. Kalau nggak ada scriptwriter, nggak ada tuh. Jadi mulailah nggak bisa syuting tanpa skrip. Mulai ada tuh semacam quote atau misalnya ada gium. Semua dimulai ketika kata-kata disusun. Gitu. Jadi di training sama Hollywood, nggak boleh lo bawa kamera tanpa ada skrip. Nggak boleh manggil artis kalau nggak ada skrip. Nah itu semuanya didesain di kreatif di gue. Gue pernah jadi kepala kreatif di RCTI. Situ. Nah pro kontra. Ada yang nggak suka, pengennya outline aja misalnya ya. Sekarang bahkan nggak tahu Bang Ari pernah dibikin skrip nggak ya? Udah dibikin skrip ya? Udah. Kan dulu sih ke lokasi aja. Awal-awal enggak. Ya? Awal di briefing, jalan. Nah sekarang semua harus pakai. Nah disitulah era dimana para penulis hijrah ke TV. Dan itu yang gua tunggu karena gue pengen ngebangun gelanggang remaja di Banten. Dan sekarang alhamdulillah rumah dunia. Nanti main lah Bang Ari ke sana. Kalau tadi ngomongin soal karir di televisi ya, pasti ada sebuah pengalaman yang ini ada yang salah dengan sistem. Ya.
produksi. Kalau yang saya lihat di sana misalnya ya, MTV, NBC, Fox itu mereka stasiun TV yang cuma punya hak siar, tapi ketika di Indonesia televisi jadi bikin produksi gitu. Nah ini Pasti ada pro kontra dan perang di dalam ini. waktu awal itu ada in-house production ya. Orang kaya saya boleh memproduksi. Nah kami padahal di belakang suka bikin dengan PH. Iya. PH protes, lo TV nyiarin doang. Gitu ya. Lo Golagong masuk ke sini gitu. Kata gue ya lu mau mati sama PH. Ya. Nah, Itu lalu sudah menemukan tanda-tanda sinyal bahwa PH mau mati. Lu tahu banget. Karena semua dipegang. Teman-teman udah pada sakit dan sebagainya. Lalu dicari solusinya. Maka sinetron nggak boleh diproduksi di dalam. Ya, maka gue disuruh mensupervisi, memberi masukan. Yang boleh diproduksi itu in-house production yang sifatnya religi, ya, yang subuh-subuh itu loh. Kemudian live ya, Bang Ari live misalnya. Nah hal-hal yang bukan sinetron. Sebenarnya ada nggak sih yang mengatur regulasi bahwa Ada. TV itu harus menyiarkan saja tidak undang-undang produksi? penyiaran itu. Ada. Tapi kok loyong? Nah, itu gua nggak tahu lah. Bos, Ada. faktornya ginian juga. Iya. Health. Iya. Health. Faktornya ginian. Health. Duit. Betul. Akhirnya semua larinya cari ini. Iya. Makanya banyak kan, model. Dulu kan RCTI disuruh nyiarnya yang image program, jangan yang sharing atau rating. Jadi kalau ada PH yang luar biasa, Harus disupport. pemilik TV tahu, nggak punya duit nih, ya kan? Selesai tuh urusannya udah sebentar. Lo kerja, Itu jadi ya anak gua, pantas aja gitu. yang bikin nggak maju bahwa tahu ya tayangan-tayangan Indonesia itu kan banyak yang katro-katro gitu. Kalau kita bandingkan dengan luar National Geographic, mereka bisa bikin penelitian hewan sampai berbulan-bulan sih hasilnya bagus banget. Yang harus kita didik itu edukasi itu pemirsanya. Gue pernah seminar ya, Garin, terus Multivision Plus itu siapa ya dulu ya? Yang orang India tuh yang Punjabi. Punjabi. Rampu Jambi bilang begini, bener. Gua bisa bikin film bagus, sinetron bagus. Gua pernah bikin 3 perempuan. Yang main itu Christine Hakim, siapa lagi ya? 3 perempuan tuh, Desi Ratnasari, siapa? Gak ada yang nonton. Iya. Nah, jadi gue baru paham tuh ketika masuk di TV, oh kenapa ada sinetron? Karena kita kelas menengah pergi dari rumah. Anak kita ditinggalkan dengan pembantu. Maka yang disasar kelas itu. Maka dibuatlah. Bayangin kalau gue mau meeting, yuk kita bikin meeting. Meeting apa? Meeting bikin produksi bagi orang-orang tolol. Iya itu Tapi sarkasme ya. Emang itu jadi Sarkasme tapi intinya ya sudah mari kita mendowngrade kita punya skills dan punya Kalau udah keluar kemampuan. dari ruang meeting apa tuh? Anak kita jangan suruh nonton ya. Hampir mirip bos kayak di politik. Iya. Lu sepinter apapun, kalau lu udah main politik, lu downgrade. Ya harusnya 10 atau 9, Iya. tapi main Gini. politik lu jadi 4. gini bos, ini dramatis emang soal itu. Dan gue yakin masih berlaku sampai sekarang. Masih berlaku sampai sekarang. Jadi apa namanya? TV ini, TV station akhirnya nyerah juga. Mereka tuh sebetulnya mereka tuh nggak bisa bikin apa-apa, Yang jago-jago tuh yang di luar. Cuman mereka nggak mau ngakuin itu. Caranya dibalik supaya gengsi mereka tetap di atas. Caranya dibalik. Akhirnya ada penyusupan tanda kutip ya. Mereka akhirnya sebetulnya orang-orangnya owner juga. Gitu, Iya. kayak gitu. Dulu sebetulnya udah bagus tuh. Ada 3 jenis. 1 image program, 2 revenue sharing, 3 rating. Revenue sharing tuh kita bekerja sama ya. Nah image program, nah gua dulu suka tuh image program. Bikin image program kayak program olahraga tuh termasuk image program. Semesta Raya, terus FTV. FTV-nya sekarang kelontong semua. Nah dulu sih zaman gue FTV-nya untuk kelas-kelas FFI. Nah sekarang begitu pergantian. Apa bedanya sinetron dengan FTV? Oh jelas beda ya. Kalau FTV kan memang yang paling yang orang awam sih 1 episode.
Oh, film treatment. Film TV, format TV, ya kan? Film treatment. Film. Iya. Terus format TV, Iya. film ke TV kan. Terus ya tadi itu 1 episode aja. Oke. Nah banyak sekarang FTV sekarang menjadi sinetron 1 episode. Berubah lagi istilahnya. Berubah dengan judul-judul yang. Nah kalau dulu memang kita mindahin bioskop ke TV. Oke. Formatnya gitu. Jadi orang-orang TV ini ngerusak, kerjaannya ngerusak. Ngerusak. Dulu lahir Hari Dagu dari FTV. Hanung Bramantyo dari FTV RCTI semua. Hanung. Iya. Iya, Hanung itu episode pertamanya skenario gue itu. Dia udah kelihatan. Dan pengalaman mengatakan kalau TV bikin film sendiri nggak laku. Ya, In-house tuh nggak laku. ya. Nggak ada yang meledak lah. Ya udah akhirnya kayak Hanung dia berkeputusan udah deh nggak gue banget, gue bikin sendiri aja. Ibaratnya dia bikin apa yang dia Iya. mau gitu. Ya dia harus keluar dari industri televisi. Bos, Ya. sekarang gini, di usia lo yang 58. menjelang 60 nih, Iya, ya. lo tinggal di Serang ya? Serang. Lo melihat potensi-potensi luar biasa nggak di Banten yang harus diangkat? Pertama. Khususnya anak muda ya. Oke. Pertama nih gue udah tinggal di sini 57 tahun. Oh ya? Ya. Pertama, kapasitas pemimpin Banten itu kurang pergaulan. Pada dekat dengan Jakarta. Saya melihat ada inferiority, ada rasa minder. Inferiority. Ya. Ada rasa minder. Minderwaardig, bos. Minderwaardig. Minderwaardig apa kompleks gitu ya? Nah, satu itu. Kedua, patrilineal. Oh, Ya, bapak. itu dulu tuh. Garis turunan bapak. Jadi atau patriarki. Jadi semua apa kata pemimpin, terutama laki-laki, apa kata tokoh-tokoh tradisional. Nah, sistem politik kita mengarah ke sana. Orang-orang terbaik Banten tidak punya kesempatan untuk memajukan Banten. Yang ada di sini mengerikan. Ya, sistem dinasti. Ini yang suka gue dibilang komunis tuh. Sistem dinasti sangat mendominasi, uang berbicara, ya. Nah, potensi-potensi bagus misalnya seperti Anyer, seperti mohon maaf, Krakatau Steel nih punya golf nih. Saya nggak pernah mendengar nih ada event-event misalnya kelas minimal kelas lokal lah. Kejuaraan golf ngundang siapa gitu ya? Iya. Jul Ardiono. Jago golf tuh. Yo, dia golfer sekarang. Golfer. Bikin sirkuit apa kayak di sini? Ya mungkin nggak selevel tapi minimal masyarakat Banten dikenalin lah ada golf di sini loh. Ya, coba kebayang nggak tuh? Tuh. Di berapa hole sini? Nggak, lo nggak bisa ngomong gitu. Justru gue taruh di sini untuk menggerakkan itu. Udah udah banyak cerita lo. Gila. Lo ngeledek gue nih. Iya kan? Terus itu tadi ya aspek pariwisata. Pariwisatanya nggak bisa dikemas, nggak pernah mau ada lokal genuine di sini. Kalau misalnya kalau ada partai misalnya, Gong, lo maju ya jadi wali kota, gue mau tuh kalau nggak keluar duit, ya, maka gue akan perang program, gue akan gaul ke Jakarta, gue akan deketin Ridwan Kamil, akan deketin Anies Baswedan gitu ya, ayo dong bikin sesuatu di Banten, gitu loh misalnya, gue akan. Anies. Kok Anies? Enggak kan dia jadi gubernur sekarang. Enggak, kalau gue jadi gubernur sekarang kan Gue cuma harus. nanya doang kok Anies. Enggak, masalahnya dia kan jadi gubernur sekarang. Ridwan Kamil jadi gubernur. Ya otomatis kita harus bergaul kan? Ya. Lo bikin kereta cepat yuk, misalnya jangan ke Bandung aja, ke Banten. Kereta cepat misalnya. Iya. Nah, sekarang bikin Banten International Stadium di kampung. Iya. Pernah dengar nggak Banten International Stadium? Belum. Gila. Belum pernah dengar? Belum. Belum. Ya, Banten International Stadion di desa tapi tempatnya di Baros. Yang tempat bola itu. Iya tempat bola. Kan kalau usulan dari Karena saya, yang gue tahu Krakatau juga punya. yang gue bayangin nih, kalau kita dari Jakarta ke Merak bawa mobil, buka jendela, wih itu Banten International Stadium. Nggak ada, tiap hari nggak terekspos tuh. Gimana mau dikenal? Nah salah satunya itu aja. Politis, bos. Ya itu Jadi maksud banyak hal yang salah kaprah. salah kaprah dan sebetulnya potensi ya. Kan dalam di Quran udah ada tuh. Jika satu urusan dikerjakan bukan oleh ahlinya, maka
Maka tunggulah kehancurannya. Rasain loh. Udahlah percaya sama ahlinya. Kalau nggak percaya juga ya udahlah terserah deh. Sekarang gila. Jadi yang menghancurkan Banten itu sebenarnya korupsi. Korupsi mah. Jadi contoh begini indikasi korupsi. Kalau itu sih bukan Banten aja. Indonesia. Tapi sebagai Indonesia. tapi sebagai wilayah termuda yang dekat dengan Jakarta, dekat dengan KPK maksud gua. Ya. Iya. Ya kan? Yoi. Itu harusnya lebih maju. Jadi gini, indikasinya mudah. Pertama, kalau kita mencari misalnya gini, mencari kantor instansi misalnya. Nggak pernah ada tuh satu kawasan misalnya ternyata adanya di gang, ternyata adanya di belakang jalan raya, termasuk Banten International Stadium ya. Itu waduh bikin macet luar biasa. Jadi di sana tuh daerah Baros. Harusnya diganti tuh Baros International Stadium. Baros itu sebuah desa. Ya lebih baik jangan Banten, Baros saja. Baros International Stadium. Seorang Golagong kalau ditaruh di jabatan gimana? Mau saya? Berisik nggak? Hah? Tetap berisik nggak? Mau saya berisik bakal ribut kali saya sama kepala dinas. Gua langsung rapat koordinasi tuh. Iya. Rapat koordinasi. Langsung begini ya. Iya, pokoknya. Tapi kata teman-teman. Lo. Itu gue gitu maksudnya. Itu gua kumpulin itu perusahaan-perusahaan. Mana CSR lo? Itu bikin tuh venue. Itu nggak ada venue di sini bang. Iya. Gila nggak ada venue. Nah, masa seorang gubernur, bupati, wali kota nggak bisa tuh duduk sama-sama koordinasi, kumpulkan tuh Krakatau Steel, Indah Kiat, Chandra Asri dan sebagainya. Gua akan bilang begini, lo kalau nggak mau bikin venue, lo pergi dari sini. Gaya jawara tapi buat masyarakat. Iya. Itu bisa. Oh, di Nah, keren CSR-nya nih. lo tanya deh, CSR-nya dikemanain tuh? Banten kalau mau berubah nih doi ini mesti jadi CSR. Harus banyak orang kayak ini. Iya. Nah, gua manas-manasin aja. Kalau seni, Manas-manasin. Makanya gue bilang tadi kalau dikasih jabatan Kompor tetap lo. berisik nggak gitu kan? Enggak. Lo nggak bisa sendiri. Lo harus ada partner-partner yang seirama. Banyak bang. Ada orang-orang hebat di sini. Nanti lu datengin sini. Arif Kirdiat. Dia yang suka bikin jembatan se Indonesia. Jadi ada orang-orang Banten yang nembus ke luar negeri. Ada nih atlet BMX style di Melbourne. Dia melatih orang-orang Australia. Orang Serang. Orang Pasarawu. Oh, gitu. BMX style Namanya Heru Anwar. Oh iya, BMX style. BMX style. Yang itu Kan ya, dia yang melatih orang-orang Australia. yang freestyle apa yang rem gitu? Freestyle. Bos, Freestyle. ntar catat itu sama Iya bos banyak. gue tuh. Wah gila orang Banten. Nah, waktu Rano Karno jadi gubernur, pertama kali dalam sejarah Banten, dia kumpulkan orang-orang hebat di Banten. Dikumpulin sama dia. Lo maunya apa? Bener tuh. Sayang umurnya pendek. Iya. Seorang Golagong, saya pernah baca Steven Spielberg dia bilang bahwa setiap orang itu punya cerita. Bagaimana sih menjadi penulis untuk awam nih, orang awam? Dan mulai dari mana gitu? Nah ini menarik. Bahwa di setiap diri kita itu terdiri dari banyak kisah. Setiap dari diri kita, Mas Ari, saya, Banyak kisah ini. si Katro itu juga sama. Banyak cerita ya. Iya banyak cerita. Hanya kita tidak tahu cara menuliskannya. Oh, oke. Menuangkan di atas kertas ya. Ada orang yang menganggap kisah hidupnya itu adalah novel, padahal biografi. Nah, untuk jadi novel, biografi itu harus diolah, dibumbui ilmunya. Ada ilmu cara menulis sastra. Jadi, Chef, Bang Ari, itu harus dibumbui. Misalnya, kalau mau jadi novel, kisah hidup Bang Ari, tambahin kayak Romeo and Juliet, Forbidden Love-nya. Jadi harus ada tuh. Jadi harus ada apa ibaratnya stek redek des. Nah, gitu ya. kan Shakespeare itu Romeo and Juliet, Forbidden Love. Oke. Ya. Jadi semua kisah hebat itu ada Forbidden Love-nya. Ada aibnya lah. Tapi masa harus forbidden love sih? Enggak salah satunya. Anunya buat nyongkel. Nah, coba sih Bumi Manusia, Annelies sama Mingke, Pramudia, ada Forbidden Love-nya. Iya. Ya. Sebenarnya itu kan keinginan manusiawi yang dianggap tabu Atau dan yang memalukan. bikin itu jadi bikin penasaran membaca ya? Iya. Twist. Hamka bikin Twist. di bawah lindungan Ka'bah. Itu anak pembantu cinta anak majikan. Cinderella syndrome. Iya. Orang miskin Itu mencintai forbidden yang love juga ya?
Tapi itu masuknya ke kategori Cinderella Syndrome. Oh, Orang Cinderella miskin Syndrome. mencintai orang kaya. Iya, Bang iya. Ari dicintai orang miskin apa dicintai? Pretty Woman. Dia kan Celebrity Pretty Woman. Woman. Nah, Pretty Woman itu juga tuh. Itu Cinderella Syndrome tuh. Syndrome tuh. Iya. Pretty Woman. Richard Oh, Pretty Gere. Woman. Ah, itu Richard Cinderella Gere. Itu Syndrome. Cinderella Syndrome juga. Richard Pretty Woman Gere. masuk situ. Iya, masuk gitu miskin kan dia. Iya. Sama Oke. siapa? Jadi ilmunya itu. Harus ada gitu-gitunya nya. Iya, hampir semua. Iya. Jangan- Karena itu naluri manusia. Itu di sastra dipelajari tuh. Naluri manusia. Sekarang kalau ada orang hebat, ya kan? Ya. Ceritanya pantas dijadikan buku, jadikan novel lah. Kayak Bung Karno misalnya. Ya. Tapi bukan terlalu banyak Forbidden Love-nya, ya kan? Sama Cinderella-nya terlalu banyak Iya, juga banyak. dia kan. Jadi biasa-biasa Bang aja. Ari aja, gitu. Bang Ari. Hah? Bang Ari. Enggak, gini gue cek, jangan sebut nama gue, lu break. Gimana? Nggak ada orang hebat pengen bikin pengen buku biografi itu jadi novel. Tapi dia nggak punya sisi Forbidden Love-nya dia tuh nggak ada. Nah, kan Kan masa mesti dibikin-bikin kan nggak Nah, kan mungkin. novel. Jadi harus bedain. Kalau biografi itu fakta, tidak boleh ditambahi kebohongan. Nah, dari biografi ini, misalnya saya melihat peluang ini bagus nih kalau dibikin novel, maka ditambahi imajinasi, dan itu sah. Dan Imajinasi sah. dan lo bilang bukan biografi ini novel. Makanya pernah ada satu cerita Laskar Pelangi, Andra Hirata pernah bilang ini kisah hidup, lalu ditentang sama orang-orang. Wih, bohong itu bukan gini-gini. Nah, dia meralat ini novel. Iya. Berdasarkan based on true story. Emang ada sih di bagian Andre Hirata tuh dia ngomong bunga aja, buset, panjang banget, muter. Ya. Itu jadi sastra itu harus dibumbuin. Jadi imajinasi, Bang. Imajinasi. Dia Dan ngomong orang bunga tahu itu, doang. Iya, kalau misalnya begini, aku lapar. Nah, kalau dalam sastra, aku pegang perutku, sakit sekali, air liurku menetes ketika aku lihat. Oh itu udah imajinasi. Ah, itu loh. imajinasi. Dan Itu ketika dia aku bahasa lapar, sastra. mulut menetes itu aku teringat ketika, wah tambah panjang lagi tuh. Iya. Iya. Aku teringat ketika ibuku menuangkan kuah nasi padang tuh apa ya? Kuah kikil ke dalam nasiku. Dan di dalam nasiku dan kuah kikil ini terdapat beragam Gila. bumbu-bumbu yang itu Aduh. menggambarkan kekayaan Bisa Indonesia. betul bacanya tuh. Edan. Enggak, kalau ada ahlinya enggak. Yang pertama tadi ya, pertama kalau menulis itu harus sekali lagi bahwa di setiap diri kita ada Cerita. terdiri dari banyak kisah. Nah, untuk jadi novel dimasukkan 4 tema besar. 1. Forbidden Love, 2. Cinderella Syndrome, 3. Konflik 2 keluarga, 4. Oedipus kompleks yang muda mencintai yang tua. Hei, doi banget deh. Jauh nih. Jadi itu sastra udah memformulasikan itu. Oh, Edan. Iya. Forbidden Love. Forbidden Love. Ini keren. Formula ya. Jadi memang Empat itu. harus dibuat Adalah twist unsur seperti itu ya. Kalau nggak ada unsur itu, cerita Iya. kita cuma persahabatan doang, bosan Nggak lah. menarik. Ya, Ya. benar. Tapi masa nggak ada sisi lain harus Forbidden Love. Tadi konflik 2 keluarga. Jadi pokoknya intinya konflik gitu ya. Jadi 4 tema ini Hah? yang membuat cerita menjadi menarik. Tadi sekali lagi, Oh, saya pernah nonton Brokeback Mountain. ya yang Tentang pasangan gay, Cowboy gay. Texas, Gay, tapi ya. dia gay kan, Ah, dua-duanya. gay. Sementara Cowboy Texas harus jantan, tapi ternyata ada 2 orang gay yang akhirnya suka dan pacaran, dan itu kisahnya keren banget. Padahal nyetain cuman Nah, itu Forbidden Love. Forbidden Love itu. Jadi ketika Bang Ari punya bahan baku cerita dari orang tua, dari diri sendiri, dari teman, pikirkan 4 tema ini. Bisa nggak ya gue masukin Forbidden Love? Tapi jangan-jangan ceritanya saja sudah Forbidden Love. Ada yang sudah begitu. Iya. Lo cinta lo Forbidden Love nggak? Iya, kayak Ariel diceritain tuh Forbidden Love juga nggak? Oh terlalu gila dia Forbidden Oh, Love. rock and roll men, rock and roll doi. tapi itu sudah diceritakan sama sutradara Putra Matuta. Walaupun pada akhirnya adegan yang cewek-cewek ngantri di hotel tuh di-cut. Dikat ya. Di-cut karena terlalu vulgar dan rock and roll banget Grupis gitu. itu grupis. Grupis ya. Grupis ya. Zaman Bang Ari tuh. Zaman Rolling Stone. Yoi. Yang gini-gini, Satisfaction dong. yang disuai yang gini-gini tuh. Wih, grupis tuh. Gitu-gitu. Jadi bisa semua pemirsa dengan 4 tema itu bisa tuh.
Iya, konflik dua keluarga, warisan. Itu bisa. Kan ada Bos. yang bilang, ya. Nih, gue nggak tahu deh apa yang ada di kepala lo ya. Sebagai temen aja gue tanya, sebagai warga Banten nih, Ya. Cilegon juga ya? Cilegon juga kan? Cilegon juga. Ini kan Cilegon mau jadi smart city. Ya. Lu udah ancang-ancang apa nih menuju smart city? Saya sebenarnya lebih mendorong ke anak-anak muda ya. Dia mau diapain gitu? SDM-nya nih. Ya, Heldi sebagai wali kota ya, Heldi. Dulu saya tahunya dia penjual mobil ya. Mobil. Mobil. Ketika dia masuk ke politik, kemudian sekarang dia jadi wali kota. Nah saya belum melihat progres dari Edi Aryadi. Edi Aryadi wali kota sebelumnya. Ya. Jadi kelihatannya masih persoalan-persoalan antara wali kota dan wakilnya ya, antara bagi-bagi kue di situ. Nah Cilegon ini punya potensi misalnya, mohon maaf, pernah ke sana nggak ke penyeberangan feri yang internasional? Yang di mana? Yang di sini di Merak. Oh, di pelabuhan. Nah, di pelabuhan ya. Yang VIP-nya tuh. Merak Bakahuni. Hah? Merak Bakahuni. Iya, Merak Bakahuni. Saya sering tapi yang ekonomiknya Yang VIP-nya tuh. belum pernah, baru dengar gue. Ada tuh sebelahnya. Nah, itu kayak di Singapura itu Harbor Front ya. Itu mirip banget Harbor Front. Ini kemana Tapi aja begitu gue? keluar dari situ, balik lagi ke Banten masa lalu. Gitu. Nah, saya udah tahu banget Cilegon ini asetnya luar biasa. Ada Cilegon bola itu Cilegon United dibeli sama Raffi Ahmad. Ya, jadi Cilegon nggak punya kebanggaan lagi. Kalah tuh oleh duit. Padahal itu satu aset sebetulnya. Heldi harusnya bisa menggerakkan perusahaan-perusahaan di sini. Tinggal membutuhkan manajer yang baik aja. Ini manajer yang baik, ini promotor ini. Iya. Ya. Siapa? Ini telunjuk Pak. Jadi Banyak orang yang kabur. gue inget kok orang senangnya jual-jual. Ya nggak bisa disalahin ya. Tapi maksudnya itu susah lagi bikin klub bola itu. Iya. Udah terdaftar di PSSI kan. Nah itu satu. Kedua misalnya aset-aset di sini. Kalau di dunia saya ini kan duta baca Indonesia misalnya. Penulis misalnya. Kemudian penulis, kemudian kenapa kok Banten yang dekat dengan Jakarta nggak ada production house di sini? Ya, ada production house yang bisa mengangkat film-film lokal ke kelas nasional. Padahal banyak. Iya, jadi smart city itu kan. Sumber ceritanya banyak ya. Iya, smart city itu jangan simbol. Ini jangan-jangan nanti smart city itu cuma ada ikonik monumen, Iya. taman gitu ya. Nanti ada Yang gua khawatirkan itu. ada apa tuh namanya wifi ya kan. Dia menganggap smart city itu bukan di suprastrukturnya, di infrastrukturnya. Yang gua khawatirin tuh smart city disimbolkan infrastrukturnya menjadi simbol-simbol ke sana. Tadi itu cyberspace. Nanti ada patung buku misalnya ya. Suprastrukturnya SDM-nya nggak dibangun. Enggak. Betul. Jadi itu yang gua pikirin juga. Jangan smart city itu hanya fisik gitu loh. Iya. Iya kan? Berani nggak Krakatau ini memilih 5 orang terbaik, biayai 5 tahun harus jadi orang. Jadi kalau saya bilang nih podcast ini bisa merilis 5 warga Cilegon terhebat. Mungkin jadi manusia lah ya. Podcast Iya, Sofa Panas Kalau ini, kalau jadi orang, sekarang juga orang. podcast Sofa Panas ini nggak boleh jaim tamunya. Harus terbuka dan apa adanya. Emang jaim, Karena soalnya. memang ini adalah jendela untuk Iya. publik mengetahui tentang Cilegon Namanya juga itu sendiri. panas. Yoi. Nah, Iya, itu kan? panas banget nih. Iya, jadi sekali lagi. Udah mulai keringetan loh. Jadi sekali lagi. Awas stroke, awas. Mohon maaf nih, Pak Heldi Agustian ya. Mohon maaf. Jadi hati-hati smart city itu jangan cuma simbol, sekali lagi jangan cuma simbol. Jangan cuma fisik ya. Ya fisik, simbol fisik. Misalnya jalan ke di mana nih, pertigaan sana. Sekarang saya udah melihat ada Transmart, ada pipa-pipa tuh ikonik monumen pipa-pipa ya. Ya. Tapi come on, perpustakaannya di mana? Enggak perpustakaan aja, yang penting itu manusianya, Bos. Iya. Manusianya mesti diberesin. Jalannya bagus, keren tapi kok kotor. Menurut Bang Ari memang manusianya belum smart. Kan saya mengacu kepada
apa yang Anda utarakan. Jadi gua wawancara dia. Jadi Tapi Mas, potensinya luar biasa. Dengan ini perubahan zaman. Sekarang Nah, the world without wall. nah, Bagaimana melihat anak muda Ya. yang masih ecek-ecek, masih ciwik-ciwik nih, 12 Nah. tahun, 15 tahun itu jadi gimana? yang mohon maaf nih, yang harus diubah itu Cilegon itu masih cara berpikirnya, aduh ini kalau saya bilang tidak hipokrit ya. Jadi masih tradisional cara berpikirnya, masih ada yang menyelesaikan cara-cara masalah dengan kekerasan masih ada di Cilegon. Nah, ini sekarang era metaverse, paham nggak metaverse? Metaverse, ya. Nah, harusnya sekarang instansi-instansi itu mulai mendorong kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi anak-anak sekarang jangan dilarang pegang handphone, jangan resisten terhadap literasi digital. Ya, Ya, di sini Jadi- masih ya. jadi sekarang tuh lomba-lombanya harus arah ke sana. Ya, Lomba. Jadi Cilegon ini sebetulnya daerah yang bukan Banten sebetulnya. Dan itu saya dari dulu senang. Ada pelabuhan dan sebagainya. Hanya cara berpikir pemimpinnya yang harus diubah. Berikan kepada anak muda, yang tua-tua pensiunlah. Ya, beri kesempatan yang muda. Mulailah ke generasi Alpha sekarang nih sama generasi Z. Mulailah bina mereka. Bina, kemudian bikin apa kantung-kantung yang tadi dibilang smart city itu. Iya. Apa sih smart city itu didefinisikan misalnya kan ada 7 kecerdasan ya. Tidak semua orang harus jadi fisikawan, harus jadi Iya. matematik. Orang Cilegon itu selalu beranggapan harus industri. Dan harus pegawai negeri. Oke, lo yang nambahin ya. Iya, biarin. Iya. Jadi selalu beranggapan harus ke Krakatau Steel. Gitu. Ya bukan salahnya Krakatau Steel juga. Ya nggak mesti begitu sebetulnya. Ini salah satu contoh jadi lapangan golf nih. Saya udah 5 Krakatau Steel tahun-tahun berapa nggak berhasil mencetak golfers tuh. Relevan nggak sih kalau misalnya di sini ada jago golf? Wah bagus. Iya. Ya tempatnya ada kok. Iya Gua kan? kalau- Ini gua memenuhi kalau- syarat nggak sih bang? Hah? Memenuhi syarat ya? Sangat kan? Gue kalau udah punya fasilitas suruh-suruan, kalau gue yang pegang nih, udah sampai Prancis, udah sampai Itali, Nah. udah kampanye makanan Indonesia, makanan Cilegon gue bawa ke sana. Udah gue bikin Kuliner kan? anak-anak film gue suruh kumpulin. Kuliner kan? Yoi. Anak film gue kumpulin, gue Gua bikin itu makanan. punya cita-cita, punya obsesi lah di masa tua gua nih di Cilegon. Cilegon itu akan jadi salah satu pintu gerbang Indonesia. Bener. Masa orang liburan masih ke Bandung, Jogja doang sama Bali. Cilegon dong jadi pilihan. Tapi kita harus siap kan? Iya. Banyak yang mesti disiapin. Nah, gua berhenti sampai situ, gua komain deh. Karena mesti ada yang nerusin yang lain nih. Jangan bikin titik. Surosowan golf apa bikin lomba Surosowan golf. Oke, bos. Ya, Waduh, ini ngobrol sama dia nih nggak kelar-kelar loh. sofa panas sih. Bukan begitu, materinya banyak banget dan asik emang. Kalau di Jerman orang begini udah dipakai nih. Pakai ya. Di Jerman. Jadi apa? Jadi wali kota. Kan gue dipakai sekarang. Kan gue dipakai sama negara jadi duta baca Indonesia. Oke. Nerusin Najwa Shihab kan? Oke. Itu salah satu. Ini kita nggak bisa selesai satu episode nih. Ya udah lagi lah. episodenya Golagong harus paling nggak 3 episode. Karena banyak hal yang belum tergali. Ya, 1 bicara Banten, 2 bicara Indonesia, 3 bicara literasi. Betul. Tuh. Bagaimana dengan literasi mengangkat bangsa kan? Iya. Nah itu kan penting juga tuh kan. Oke, kita Ya. nyambung lagi ya. Gue closing dong. Hah? Closing. Lu yang mau closing? Iya. Oke, ambil. Closing buat pemirsa Sofa Panas, terutama buat sahabat-sahabat saya orang Banten. Jangan terlena dengan masa lalu bahwa Banten pernah jaya. Karena tempat yang jaya di Karangantu sebagai bandar internasional kita abaikan. Sekali lagi, jangan terlena oleh masa lalu, tapi move on. Mari kita perbaiki itu Karangantu menjadi bandar internasional sekarang. Karena bandar internasional yang ada di Merak itu juga kalian abaikan. Kita stagnan. Untuk maju, selain belajar ke masa lalu, kita harus mau maju, move on. Saya Golagong. Oke. Apa tadi Satria Pena? Iya. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Satria Pena Golagong.
seru, asik, dan begitu hebatin manusia satu ini, sahabat saya yang semakin oke. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, karya-karyanya masih saya tunggu nih. Ya kan, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama di masa datang ya. Ya. Tambah lagi ada my bro yang juga luar biasa. Kita bertiga kalau kumpul jadi nih Cilegon nih. Amin. Ya kan? Amin. Ya, kita ketemu lagi dengan podcast Sofa Panas, persembahan dari KSP atau Krakatau Sarana Properti dari Cilegon, Banten dalam kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam literasi.